Halo teman-teman dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat undangan seperti ini ya. Ini terlihat sangat sederhana, simpel dan pastinya menarik ya. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, kita langsung saja. Kita buka dulu CorelDRAW-nya. Kemudian kita buat dokumen baru. Namanya kita ganti undangan pernikahan sederhana ya, gitu ya. Nah, untuk ukurannya 15 kali 20,5 cm. Lalu orientasinya portrait aja ya, portrait. Lalu di sini pakai CMYK ya, karena ini nanti untuk kebutuhan printing ya, untuk kita cetak. Nah, untuk resolusinya 300 dpi ya, biar besar gitu loh. Kemudian klik OK. Kita pertama atau langkah pertama yang sering saya lakukan adalah membuat background ya, latar orang bilang ya. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa vektor ya, gambar ya, seperti ini, gambar bunga, lalu ada black ring di sini atau cincin ya, vektor cincin. Kemudian ini adalah bahan-bahan yang mereka sudah kirim ke saya. Lalu kita ambil saja bunganya ini, taruh ke CorelDRAW ya, drag and drop ya. Lalu kita perkecilkan. Kemudian kita ambil juga ini, kita buka saja ya, karena ini formatnya vektor. Lalu kita select, kemudian kita copy, lalu kemudian paste ke sini ya. Kita taruh di luar dulu, kita perkecilkan dulu sambil menekan tombol shift pada keyboard biar presisi atau simetris atau proporsional. Lalu kemudian kita kasih warna pada dokumen ini ya. Caranya kita pakai kotak dulu ini ya. Klik ini rectangle tool ini 2 kali. Lalu kita pilih warna apa ya? Warna biru saja lah. Oke, ini menurut saya biru ini terlalu kebiru-biruan. Saya mau yang biru yang agak dark gitu ya. Yang yang tua gitu, yang biru kehitaman ya. Oke, biru kehitaman. Ya, kita klik double sini ya, di sini ya. Klik double, kemudian kita pilih warna yang agak ke biru-biru gelap gitu ya. Kita cari-cari saja yang kira-kira menurut kita bagusnya itu yang mana. Aku pilih yang ini aja, yang ini ya. Oke. Nah, nanti kita bisa ubah juga, atau mungkin ini terlalu gelap. Kita coba cari lagi ya, seperti ini. Oke, lalu kemudian klik OK. Nah, ini bunga ini saya taruh di dalam sini aja biar kelihatan cantik dilihat. Nah, caranya saya bisa menggunakan power clip. Apa itu power clip? Ya, teman-teman bisa cari di Google apa itu power clip ya. Intinya power clip ini memasukkan gambar ini, gambar bunga ini ke dalam dokumen ini ya. Caranya klik kanan, kemudian power clip inside, atau kita ke objek, ke efek, enggak ke objek, lalu cari power clip, lalu place inside frame. Apa ya? Atau cara yang paling gampang itu seperti tadi, klik kanan di sini, lalu power clip inside, lalu arahkan tanda panah ini ke dalam sini, tok satu kali. Nah, ini kan masih di tengah nih. Jadi di sini saya memposisikan gambar ini atau bunga ini ke sudut di sini, di bawah sini dan di atas sini ya. Caranya saya edit dulu. Saya tekan di sini atau klik di sini ya, di gambar ini, edit power clip ya sekali. Kemudian saya posisikan dia ke atas sini, ke sini. Mungkin posisinya kurang bagus atau kurang tepat menurut saya, jadi saya harus putar atau rotate, putar. Nah, putar. Jadi jangan lupa tekan tombol kontrol pada keyboard ya, biar dia itu tidak
geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, jadi dia itu tetap di tengah. Jadi kita putar seperti ini, lalu kita posisikan dia, mungkin kita perbesarkan sedikit ya, seperti itu. Lalu kita cari posisinya yang bagus tuh di mana, seperti apa ya, seperti ini aja. Lalu saya mau bunga ini ada di sini juga ya, atau saya mau copy ini taruh di bawah ini juga ya. Caranya saya tinggal drag saja, kemudian taruh ke sini, lalu tekan atau klik kanan, klik kanan pada mouse ya, klik kanan satu kali tek, maka otomatis dia terduplikat. Oke. Lalu kita posisikan atau kita putar sesuai dengan ini biar berlawanan ya, biar saling menatap. Oke. Lalu kita putar, jangan lupa menekan tombol kontrol pada keyboard ya, seperti ini. Atau kita putar lagi, lalu kita ke bawahkan sedikit seperti ini. Oke, lalu stop editing content ya, tekan di sini. Nah, ini kan sudah di dalam nih. Kemudian cincin ini saya mau taruh dia di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini ya. Kita tinggal select saja, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini kok warnanya hitam. Seharusnya dia itu warnanya putih atau apalah ya, biar kelihatan. Ini kan warna hitam kan. Orang yang minus ya, orang yang matanya terganggu itu pasti dia tidak lihat ini apa ini ya, jadi disinilah cara kita biar ini bisa terbaca atau bisa dilihat lah oleh semua orang ya. Jadi kita select, lalu kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih ya untuk sementara ya, nanti kita bisa ganti, nanti kita bisa modif lah. Yang terpenting posisinya kita atur saja dulu. Oke. Lalu ini ada bahan yang sudah mereka kirim ke saya, kita tinggal buka saja. Nah, lalu kita tinggal copy saja semuanya, select semuanya, Ctrl A ya biar cepat, Ctrl A, kemudian Ctrl C atau klik kanan copy, lalu kita paste ke sini. Nah, cara pastenya itu jangan langsung kita paste saja, nanti fontnya nanti berubah jadi curve ya. Alangkah baiknya kita menekan text tool ini dulu, lalu kemudian kita klik di sini di luar, lalu baru kita paste ya, Ctrl V. Nah, kalau sudah seperti ini kita ubah dulu, ini kan besar fontnya, kita Ctrl A lalu pilih ya, mungkin untuk sementara kita kasih 12 saja dulu ya. Nah, oke. Nah, lalu kemudian ini kita atur ya. Nah, ini kan bagian depannya nih. Jadi di sini untuk namanya saya taruh di bagian di bawah sini aja. Namanya mana namanya mereka nih? Oh, ini dia. Oke, saya copy lalu paste di sini. Ya, lagi-lagi warnanya kita ganti menjadi warna putih ya. Putih. Lalu kemudian oh ya, di sini jangan lupa kita tulis di bagian sini undangan. Kita ulangi kanan ya. Undangan pernikahan. Undangan saja itu sudah cukup, tidak usah pernikahannya. Orang juga tahu kalau yang seperti ini adalah undangan pernikahan. Kemudian biasanya di sini kan ada apa ya? Ada kotak begitu yang untuk biasa orang tulis nama para undangan tuh di sini kan. Nah, kan biasa ada itu tuh. Apa tuh namanya? Pokoknya yang begitu-begitulah ya. Nah, caranya kita klik di sini di rectangle tool ini, kemudian kita buat ke sini seperti ini. Lagi-lagi warnanya kita ubah jadi warna putih. Ini kan shape tool ya, namanya shape. Jadi kita klik kanan di sini ya, di warna palette warnanya, klik kanan di sini. Lalu biasanya kan variasi tuh, ada yang kotak seperti ini, ada yang lengkung seperti ini ya, lengkung. Nah, di sini saya pakai yang lengkung itu saja ya. Caranya seperti apa? Di sini saya biasa menggunakan shape tool. Lalu kita klik di sudut sini, lalu kita arahkan seperti ini. Nah, tuh kan. Kita posisikan dia mungkin di sini.
tulis di sini kepada ETH ya, kepada yang terhormat ya. Ini kebesaran hurufnya kita kecilkan dulu menjadi 10. Oke, atau 12 ya. Kita posisikan di tengah-tengahnya, lalu di paling bawah ya, di sini biasanya ada tulisan begini nih, biasanya di undangannya. Jadi mohon maaf bila ada penulisan nama, mohon maaf bila ada kesalahan ya, ada kesalahan penulisan nama atau gelar ya. Itu biasa tuh sering dijumpain ya di setiap undangan, entah itu undangan resmi, undangan dari undangan pernikahan seperti ini, atau undangan apalah, biasanya ada tuh seperti ini. Jadi kemudian kita kecilkan fontnya menjadi kebesaran, coba 8 aja, 6 deh. Oke, cukup. Kita taruh sini biar lebih jelas, kita pakai bold ya, biar hurufnya tebal. Oke. Nah, ini kan sudah lumayan lah. Nanti kita modif lagi ya biar lebih enak dilihat, cantik dilihat. Oke. Nah, sekarang kita buat bagian yang kedua ya, di bagian belakang lah. Ini kita geser dulu. Yang ini kita drag saja ke sini, kemudian kita klik kanan ya. Nah, ini saya rasa bunga ini yang bagian-bagian ini tidak usah kita pakai. Kita pakai yang bagian bawahnya aja ya. Jadi ini kita hapus, bagian atas kita hapus, lalu ini kita perbesarkan sedikit ya. Lalu kita transparankan dia, atau buat dia pudar gitu warnanya, biar tidak terlalu mencolok kayak gini ya. Biasanya saya menggunakan ini transparansi tool ya. Lalu saya arahkan dari sini ke atas ya, seperti ini. Oke, lalu stop editing content. Nah, ini kan dia seperti itu kan. Oke, di sini saya copy dulu yang bagian sini, atau cut saja yang bagian sini, lalu saya taruh di atas sini. Control volume, lalu warnanya saya ubah. Control saya pakai yang center ya, center. Lalu kita kecilkan, mungkin ini terlalu besar, 10 saja kayaknya. Ya, oke, 10 sudah cukup. Lalu ini dia, yang ini kita cut juga, taruh di sini, center juga, warnanya kita ganti warna putih, taruh di sini atau taruh di sini. Nah, nanti kita bisa atur lah. Untuk sementara kita taruh di sini dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ini kita copy, ini kita tarik ke bawah, paste di sini. Copy semuanya, taruh di sini. Koleksi sekali. Taruh di sini. Taruh di sini. Resepsi pernikahannya. Copy. Koleksi sekali ini komputer. Sorry ya, soalnya spek komputer yang saya pakai ini kecil teman-teman, jadi makanya dia lelet begini, lemot ya, tapi tidak
apa-apalah, kita gunakan apa yang ada saja dulu. Nah, setelah seperti itu, ini kita copy, kita taruh di sini. Lalu kemudian keluarga pria ini kita copy, taruh di sini dulu ya. Nanti setelah itu kita atur ya, kita posisikan dulu ke dalam dokumen ini ya. Kemudian ke dalam ini kan nanti kan jadinya kertas ya, jadi pokoknya kita atur saja dulu. Nanti setelah itu baru kita modif ya. Ini saya taruh di sini aja. Ya. Oke. Ini kayaknya harus ngerokok ya. Ini kalau kita desain ini memang harus rokok dan kopi itu harus wajib ada, biar tidak jenuh, biar tidak blank ya. Jadi kita harus ngerokok teman-teman. Nikmat. Oke, lanjut. Oke, ini kita taruh di sini ya. Lalu yang ini yang berbahagia ini jangan lupa ya, kopi kita taruh di sini aja dulu. Kita hapus karena itu yang membuat hang. Nah, ini kita taruh di bawah. Ini taruh di sini. Aduh, ribut mobil jalan-jalan malam kemana itu? Oke, nah kalau sudah seperti ini, nah, kita modif sekarang ya. Jadi ini kan kita masih biasa ini ya. Jadi mulai dari fontnya ya, gambar ini kita modif. Nah, undangan ini saya pakai huruf atau jenis font ini ya, pakai ini kita perbesarkan. Lalu warnanya saya pakai warna brown ini ya, atau coklat atau apa ini warnanya yang cocok. Lalu untuk mengambil sampel warna dari bunga ini, saya biasa pakai ini yang namanya color eyedropper tool, I don't care, pokoknya apalah namanya itu. Kita klik saja ya. Lalu kita cari warnanya, mungkin warna ini, lalu kita tuangkan di sini. Oke, nah kan keren tuh. Jadi biasanya saya sering menggunakan yang namanya kontur ya. Kontur itu apa? Seperti ini hasilnya. Nanti kita klik tahan di sini, lalu tekan kontur, lalu kita tarik ya seperti ini. Tarik saja. Nah, ini kebesaran, kecilin. Nah, untuk warna konturnya, ini kayaknya di dalam, harusnya di luar nih. Ya. Nah, ini kebesaran. Coba kita ubah di sini 100. Nah, 112 coba 110 aja. Oke, ya seperti inilah. Ya, sudah cukup. Nah, ini juga saya biasa menggunakan kontur biar kelihatan bagus saja. Pakai seperti ini, warna putihnya kita ubah menjadi warna ini. Nah, ini juga kita main tarik-tarik saja. Oke. Nah, ini dia. Ini juga kita ganti fontnya, pakai yang coba yang ini. Wah, ini nih. Nah, kan keren nih, ya kan? Nah, oke. Kalau font ini kita tidak bisa ganti, mungkin kita naikin ke atas ya. Ini kayaknya terlalu di tengah-tengah, kita naikkan sedikit di atas sambil menekan tombol shift pada keyboard ya teman-teman ya, biar dia tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Ini juga saya biasa ganti fontnya biar enak aja dilihat. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya biasa menggunakan garis ya, biar lebih mudah orang dalam menulis nanti.
bisa pakai pen aja, pentul. Tarik ke sini. Nah, lalu outline-nya kita ganti warna putih. Yang ini kita duplikat ya buat jadi 2. Oke, seperti ini. Kita posisikan di tengah-tengah. Oke, sudah seperti itu. Nah, ini besarin lagi dah. Yap, udah segitu cukup. Oke. Nah, sekarang kita modif yang bagian sini ya. Ini kita pakai, saya biasa menggunakan font ini ya. Trebuchet MS. I don't care. Atau apa namanya? Saya tidak tahu bahasa Inggris ya. No English, no English ya. Oke, ini yang nama ini saya pakai huruf yang agak bagus lah, seperti ini. Ya, saya perbesarkan. Ya, oke. Berapa tadi? 16 ya. Ini juga saya pakai 16. Kemudian pakai ini. Oke. Lalu ini kita geser ke atas. Ini juga geser ke atas. Ini juga geser ke atas. Ini juga geser ke atas. Ke tengah sedikit. Nah, ini resepsi ini, pernikahan ini kita harus tebalin. Ini juga tebalkan dia hurufnya, fontnya ya. Seperti ini. Ini juga yang berbahagia ya. Yang ini font ini saya pakai yang tadi, yang ini. Nah, lalu kita perbesarkan ukurannya. Besarkan lagi. Kebesaran ya. Ini kita naikkan ke atas yang sekarang turut mengundang. Yang ini kita hapus, ini double. Oke, kita posisikan sama dengan yang ini ya. Lalu ini kita geser ke sana sedikit. Turut mengundangnya kita kebawahkan sedikit. Lalu kita select, ini taruh ke atas. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang keluarga pria kita tebalin hurufnya bold. Ini juga keluarga wanita bold juga. Nah, ini saya break saja, pisahkan saja. Dan ini kita bisa modif. Oke. Ini yang berbahagia ini G-nya huruf besar. Oke. B-nya juga huruf besar. Jadi ini tergantung ya. Teman-teman mau pakai yang bagaimana? Kalau saya biasanya begitu. Jadi ini tergantung dari kita. Ya, oke. Dan saya rasa ini sudah lumayan oke ya. Tidak tahu menurut teman-teman ya. Saya rasa ini sudah lumayan lah. Jadi untuk menambahkan sesuatu di sini tergantung ya. Kita mau tambah apa? Mungkin kita tambahkan gambar-gambar. Biasanya itu untuk undangan-undangan pernikahan Katolik itu ada yang namanya burung merpati. Coba kita cari ya. Di sini kebetulan saya juga punya vektor, bukan vektor ya, gambar sebenarnya. Gambar-gambar ini kayaknya. Nah, coba kita pakai dua-duanya aja. Kita drag ke Corel Draw. Nah, mungkin kita pakai yang putih ini. Kita coba aja. Kita kecilkan dulu, kita taruh di sini. Ini jelek. Hapus. Coba kita pakai yang ini. Pokoknya kita coba-coba aja. Coba-coba saja. Ini satu, kemudian satunya di sini. Nah, lalu kita ubah posisinya seperti itu ya. Atau kita ratakan saja lah. Ratakan saja. Oke. Iya. Ya, seperti ini. Coba kita taruh ke bawah semuanya. Select semuanya. Taruh ke sini. Nah, mantap kan ini. Outline-nya kita hilangkan saja. Nah. Oke. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya.
ya lumayan lah. Tidak tahu menurut teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah kolom ya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin belum pas, atau mungkin dari segi warna atau tulisan, huruf dan lain sebagainya ya, silahkan berkomentar ya. Dan juga undangan ini nanti saya share ke teman-teman ya, atau bagi mentahannya ya, atau format CDR-nya. Di sini kan saya menggunakan Cordo X8, nanti saya ubah formatnya menjadi ya X7 lah atau X5. Nanti teman-teman tinggal pilih, biar nanti teman-teman bisa pakai gratis ya, jadi tanpa dipungut biaya apapun. Jadi teman-teman bisa pakai, nanti teman-teman silahkan download saja di link yang ada di deskripsi. Oke, baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, sekian saja video dari saya. Semoga tutorial sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar ya, dan sampai jumpa pada video-video tutorial berikutnya. Salam sejahtera buat kita semua. Sekian dan terima kasih.